Selamat datang di Toxics, talking about physics. Hai, selamat datang di Toxic Talking About Physics bareng aku, Putri, sebagai host yang katanya suka fisika. Tapi jujur, aku masih suka bingung kalau ngomongin tentang alat-alat medis yang banyak tombolnya itu. Nah, maka dari itu sekarang aku lagi bareng sama Agis, mahasiswi fisika UNS. Halo Agis, gimana kabarnya? Halo Putri, kabar baik banget nih. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi ada di Rumah Sakit Hermina Solo ya. Karena kita lagi ada di rumah sakit, maka topik pembicaraan kita yaitu tentang Sensor infusion pump. Topik yang kita bahas kali ini menarik banget sih, karena kita akan membahas mengenai infusion pump yang kelihatannya ini sangat sederhana ya, tapi di dalamnya ini banyak sensor yang kompleks banget. Nah itu dari luar emang kelihatan kecil, sederhana, tapi aku yakin di dalamnya ini ada banyak otak-otak kecil yang bekerja bareng buat ngatur keluarnya infus. Yuk kita bahas bareng. Jadi gini, kalau di rumah sakit itu kita sering temuin infus yang masih manual, tapi sekarang ini mulai beralih ke infusion pump, terutama di ICU atau ruang anak. Emangnya kenapa sih mulai ada peralihan ini? Betul banget Put, karena alasan utamanya infusion pump ini tuh bisa mengatur aliran cairan infus secara otomatis dan lebih presisi daripada infusion yang manual. Soalnya kalau misalkan infus yang manual ini, perawat tuh harus terus mantauin infusnya, terus bisa beresiko untuk salah dosis ya, dan capek juga ya kalau misalkan harus mantauin terus. Oh, jadi biar pasien itu nggak kekurangan atau kebanyakan cairan ya? Iya bener banget Put, jadi karena itu infusion pump ini tuh wajib mempunyai sistem sensor yang dapat mendeteksi banyak hal secara real time. Misalnya seperti kecepatan aliran, terus tekanan cairan dalam selang, dan volume cairan yang tersisa di infus. Nah, ini yang menarik teman-teman. Mungkin bisa dijelasin lebih detail terkait sensor-sensor apa aja yang ada di infusion pump ini. Di alat ini, infusion pump ini contohnya merek Terumo. Di sini itu tuh ada 3 sensor utama. Yang pertama tuh ada flow rate sensor, ada pressure sensor, sama air inlet sensor. Banyak juga ya sensor yang ada di infusion pump ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Kita bahas terkait flow rate sensor. Ya, flow rate sensor ini apa? Kalau boleh dijelaskan ke teman-teman semua. Nah, jadi flow rate sensor ini yang paling penting. Sensor ini tuh dapat membaca kecepatan aliran cairan dalam infus per satuan mililiter per jam. Yang ada kayak gini nih Put. Nah, jadi tuh prinsip kerjanya tuh biasanya pakai rotary encoder atau optical sensor yang bisa membaca seberapa cepat rotor kecil itu berputar saat cairan itu lewat. Nah, dari situ sistem bisa menghitung laju cairan dan menyesuaikan motor pompa supaya stabil di angka yang diatur. Jadi nanti tuh perawat tuh bakal ngatur kecepatan cairannya tuh pakai ini nih Put. Jadi dia ini kayak speedometernya infus gitu ya? Bener banget, kayak speedometer yang bisa ngatur kecepatan laju cairan infusnya. Oke, jadi buat yang sensor kedua itu tadi kalau nggak salah namanya pressure sensor ya. Pressure ini kan artinya tekanan. Apa berarti dia ini mendeteksi tekanan yang ada di dalam selang infus? Terus kalau semuanya tekanannya naik, itu berarti ada penyumbatan? Iya bener banget Put, misalnya karena selangnya ini ketekuk atau vena pasiennya itu kesumbat, kalau dibiarin itu kan bisa bahaya. Jadi tuh sensor ini tuh ngirim sinyal ke sistem untuk menghentikan pompa dan menyalakan alarm. Misalkan kalau aku ke kamar mandi, nah terus darah aku tuh ke sini, biasanya ke atas gini. Biasanya sensor di sini tuh ada tulisan tuh aliran abnormal. Jadi tuh kayak langsung kedeteksi deh sama infusion pump ini. Canggih banget ya. Iya, canggih banget. Aku tadi juga dengar ada suara nit nit nit, itu berarti ada tekanan yang nggak normal ya di selangnya.
Iya, itu tuh salah satu tanda sensor. Sensornya itu mendeteksi hal-hal yang nggak beres nih. Alarm itu tuh justru penyelamat supaya cairan infusnya itu tuh nggak terus dipaksa masuk. Karena kan di infusion yang manualnya ini tuh dilepas ya di paling atas gini. Jadi cairannya tuh terus masuk gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau sensor yang ketiga itu kan air inline sensor. Nah, itu apa ya kira-kira? Nah, sesuai sama namanya air inline sensor. Jadi air inline sensor itu tuh gelembung udara yang pada sensor. Jadi sensor ini tuh penting banget buat mendeteksi adanya gelembung udara pada aliran infus, bisa jadi di selangnya atau di kantong infusnya infusnya. ini. Karena kalau udara sampai masuk ke pembuluh darah tuh bisa menyebabkan emboli udara yang sangat berbahaya sih Put. Sensor itu biasanya tuh pakai ultrasonic sensor. Jadi gelombang ultrasoniknya itu dipantulin ke cairan. Jadi kalau misalkan ada udara, pantulannya tuh berubah. Sistemnya ini tuh langsung ngeberhentiin pompanya. Berarti literally alat ini tuh bisa merasakan kalau ada udara di cairannya ya. Padahal gelembungnya pasti kecil banget. Iya, karena sensitivitas dari infusion pump ini tuh tinggi banget. Jadi semua data dari sensor-sensor tadi itu dikirimin ke microcontrollernya. Lalu kalau misalkan dibandingin dengan pengaturan target laju infus, kalau ada perbedaan, motor pompanya itu tuh otomatis dapat menyesuaikan. Kalau kita kaitkan ya di daerah kita yaitu Surakarta, penggunaan infusion pump ini udah sering kita temui belum sih? Kayaknya infusion pump ini tuh udah cukup banyak yang kita temuin di rumah sakit besar seperti RSUD dan beberapa klinik swasta yang ada di Surakarta ya. Mereka tuh udah pada pakai infusion pump ini juga. Contohnya ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di Hermina dan di sini sudah tersedia Infusion pump digital. Wah, keren banget teman-teman. Teknologi ini sangat bermanfaat dan bukan cuma teori di kelas. Contohnya teman saya memanfaatkannya. Nah, hari ini kita belajar banyak tentang infusion sensor. Alat ini bukan hanya mengalirkan cairan infus, tapi juga memiliki 3 sensor utama yang sangat canggih. Mulai dari Flow rate sensor, pressure sensor, dan air inline sensor. Nah iya, jadi semuanya itu bekerja bareng supaya pasien ini tuh dapat dosis yang tepat dan aman. Bisa dibilang sensor yang ada di infusion pump ini tuh sebagai indera yang bisa bikin alat ini tuh peka dan cerdas gitu. Setuju banget. Jadi buat teman-teman yang belajar tentang sensor, jangan anggap sensor ini cuma teori, karena dari sensor yang sangat kecil bisa terlahir teknologi yang luar biasa yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bener banget Putri. Baik, terima kasih Agis sudah meluangkan waktunya buat sharing sama teman-teman terkait infusion pump di Toxic Talking About Physics. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, terutama belajar sensor. Bye. Oh iya, kebetulan infusion pump digital aku ini lagi ngasih peringatan nih kalau misalkan adanya aliran abnormal di infus aku ini. Nah, jadi gini contohnya. Misal di sini kan darah aku tuh naik nih. Udah naik gini. Nah, sensornya itu tuh langsung ngedeteksi kalau misalkan ada aliran abnormal. Jadi ada tekanan yang nggak normal nih di sini nih. Jadi sensornya langsung ngasih peringatan seperti ini. Nah, jadi di layar infusion pump ini terdapat 3 tampilan. Yang pertama ada tampilan 60 ml per jam, yang kedua ada tampilan 53,30 ml, dan yang ketiga ini ada tampilan 5 jam 16 menit. Nah, yang 60 ml per jam ini itu merupakan flow rate atau kecepatan aliran infusnya.
yang berarti cairan infusnya itu tuh dialirin dengan kecepatan 60 ml per jam. Kecepatan ini tuh ditentuin oleh tenaga medis sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Kemudian tampilan kedua, yang sigma 53,30 ml itu merupakan penunjuk total volume cairan yang sudah diberikan atau volume infused. Nah, di sini itu berarti pada saat ini pompanya itu sudah ngalirin 53,30 ml cairan ke pasien. Kemudian di tampilan terakhir ini tuh menunjukkan durasi waktu infus yang telah berjalan, yaitu durasinya selama 5 jam 16 menit sejak pompanya itu mulai bekerja pada pengaturan saat ini. Terima kasih telah mendengarkan Talk 6, Talking about Physics. Sampai jumpa kembali.